Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kemarin saya membahas atau memperlihatkan kepada saudara seiman sebuah video di mana seorang ibu yang baru saja bertobat terima Yesus, saudara. Baru 4 bulanan, masih hangat-hangatnya. Luar biasa kesaksian dia. Saudara bisa mendengarkan langsung Saya kutip dari channel Pastor Manubulu. Ada yang berkomentar bahwa wah ini PSD sudah kehabisan bahan. Wah, bahan itu sangat banyak, saudara Jadi okelah, saat ini saya mencoba membahas Agustan lagi. Kenapa? Karena Agustan ini menurut saya masih menarik sampai 30 hari ke depan Bahkan lebih 30 hari, saudara. Karena dia menyampaikan kepada kita semua bahwa apakah dalam 30 hari ada sesuatu yang terjadi Dan ternyata saya lihat kondisi terbaru daripada Ustadz Agustan, ternyata dia masih lemah, harus dilap di bagian sekitar di sini saudara, oleh yang membantu dia. Saya lihat bicara pun masih terbata-bata Kemudian dia menyampaikan tanggapannya terkait donasi umat Kristen lewat Paul Zhang yang sempat dihalalkan darahnya Saudara akan lihat sebentar cuplikannya sedikit aja Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menerima donasi itu dengan alasan mau ditaruh di mana muka ini Ternyata dia juga punya rasa harga diri, saudaraku. Mau ditaruh di mana muka dia, kemudian mau ditaruh di mana muka umatnya dia, saudara. Ternyata malu juga, saudara. Tetapi ketika dia kentutin Alkitab, saya kira dia nggak malu Justru ini akan membawa histori buruk bagi dia Kalau seseorang memberkati kita, saya rasa ketika kita menerima itu biasa aja lah Tapi memang berbeda-beda pemahaman dan reaksi daripada setiap umat manusia di muka bumi ini Justru dia tidak malu, saudara, ketika dia mengentutin Alkitab dan dihujat oleh banyak golongan juga, termasuk golongan seimannya, saudara. Saya nggak tahu yang golongan yang mana, karena dari Habib Kribo, kemudian channel-channel yang lain saya lihat juga ada yang menghujat Ustadz Agustan, bahkan mengatakan bahwa saya malu sebagai umat muslim dengan kelakuan Ustadz Agustan Jadi apakah kalau seandainya Ustadz Agustan lihat itu reaksinya kira-kira gimana, saudara Tapi saya harapkan Ustadz Agustan jangan kecewa Justru akan lebih malu lagi ketika berpindah lagi Jadi jangan saudara berprasangka bahwa umat Kristen ini menginginkan Agustan lagi kita hanya berdoa, tergantung kehendak Tuhan buat Agustan. Apakah Tuhan masih ingin menolong dia, atau memang benar-benar Tuhan berkata ya udahlah, ngapain Agustan Dan tentunya itu pilihan setiap manusia Dalam iman Kristen, ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita punya kerinduan kepada Tuhan, walaupun mungkin seolah-olah tidak akan bisa berubah keputusan Tuhan, tetapi saya belajar di Alkitab, ternyata Tuhan itu bisa berubah, saudara, ketika kita bertobat sungguh-sungguh. Contohnya Hizkia, Raja Hizkia ditambahkan umurnya oleh Tuhan. Ketika Hizkia berdoa sungguh-sungguh, yang tadinya harus mati karena sakit penyakit, tapi ketika dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkata, kamu ditambahkan umurmu 15 tahun. Kita nggak tahu Ustadz Agustan ini. Jangan saudara berpikir bahwa kami ini benar-benar menginginkan Agustan Enggak, saudara. Cuma saja kita menunjukkan kenapa kita bahas, karena yang memang juga dilakukan itu adalah suatu hal yang
kurang sopan, bahkan lebih daripada kurang sopan, menghina Alkitab orang Kristen. Jadi kami perlu menanggapi. Dan kalau seandainya ini dibalik, umat Kristen yang melakukan ini terhadap kitab suci saudara, ya, saya yakin 1000% orang yang melakukan itu sudah ada di dalam penjara sekarang. Ya. Anak Batak saja yang menurut saya tidak separah-parah amat ketimbang Agustan, tetapi dengan begitu cepat diproses, bahkan ditahan, ya. Tetapi kita orang Kristen memang ya sudah ajaran seperti itu, tidak usah nuntut. Kita berdoa saja biarlah Tuhan Yesus yang menjadi penolong, yang menjadi pembela bagi umat-umatnya. Lalu kemudian teman-teman daripada Ustadz Agustan mengatakan bahwa yang mengeluarkan narasi-narasi kurang sedap lagi terhadap pendeta-pendeta yang mengatakan menggunakan kesempatan, ya, untuk mengumpulkan donasi lewat sakitnya Ustadz Agustan, saudara. Ya, jadi ada saja, ya, selalu ada celaan. Ketika orang itu sakit hati, maka tidak akan pernah habis prasangka-prasangka buruk, ya. Tapi di sini kita lihat bahwa umat Kristen berhasil menunjukkan, dan memang itu akan diserahkan donasi itu, saudara, ya kan? Hanya saja ya mereka, atau dalam hal ini Ustadz Agustan, seperti yang disampaikan. Langsung saja kita lihat pernyataannya, saudara, ya, sekilas. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Ada kekumpul dana 41 juta. Pak Agus mau terima? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang perlu dilurusin, ya, kalau ditambahin ini. Jadi tadi siang saya sudah menerima berita ini dan saya sudah sampaikan ke HMC. Saya bilang terima kasih, saya tidak menerima, ya, artinya begini, bahwa umat Islam sudah begitu peduli kepada saya, begitu luar biasa, dan sudah lebih daripada cukup. Saya kira alangkah baik dan pantasnya kalau dana itu diperuntukkan untuk umat Kristen yang membutuhkan, daripada kalau begini kan udah beda iman, nanti jadi gorengan, ya kan. Dan saya sendiri juga alhamdulillah sudah sampai saat ini, detik ini ada Ustadz Asep yang menjaga, dan umat muslim yang lainnya begitu perhatian. Jadi ya maaf kalau berkaitan dengan dana, saya kira saya secara pribadi untuk pengobatan dan lain sebagainya sudah lebih daripada cukup, bahkan berlebih, ya. Ini bentuk perhatian. Bahkan yang belum pernah kenal pun sama saya datang. Ada begitu banyak orang datang ke sini. Tadi ada juga, kemarin ada juga. Jadi saya kira kayaknya umat Islam udah berlebihan, ya. Bahkan untuk pengobatan udah sangat-sangat cukup. Bukan sangat, tapi lebih.